kayak ke sekolah, kangen ketemu teman-teman, kangen datang ke sekolah, kangen pakai seragam, kangen ke kantin, kangen pengen makan. Aku pengen banget sekarang pergi ke sekolah, nggak mau di rumah, pengen aja sekarang sekolah lagi. Dea, baru pulang sekolah ya? Ih enggak, aku tuh bukan baru pulang sekolah. Sekarang aku ini kangen sama sekolah, makanya aku pakai seragam, aku pakai sepatu, aku pakai tas karena aku kangen ke sekolah. Terus kamu juga sama, kenapa? Sama, aku juga kangen sama sekolah, udah lama banget kita online. Nah, sama kan? Nah, mungkin adik-adik juga sekarang di rumah pada kangen ya sama sekolah. Kangen juga kan datang ke gereja. Nah, walaupun tapi kita kangen, tapi kita tetap sama-sama kita mau memuji Tuhan karena hari ini kita mau kembali beribadah di gereja online. Nah, walaupun itu, kita sekarang memulai ibadah kita dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Cici Gea. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau mengumpulkan kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk kami sama-sama beribadah ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati kami dari awal hingga pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, sama-sama kita mau naikkan pujian, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, tadi tuh ada kalimat dia bangkit. Dia itu siapa ya, Ci? Dia itu Tuhan Yesus. Oh, berarti kalau kita ngerayain Tuhan Yesus bangkit, kita lagi merayakan hari Paskah dong. Betul, jadi hari ini tuh adalah hari kemenangannya Tuhan. Nah, dari adik-adik hari ini kita lagi merayakan hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita menang melawan maut. Oleh karena gitu, kita sama-sama mau menaikkan pujian ini lebih semangat lagi. Kita menyanyikan karena kita pemenang. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay, kita adalah pemenang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan satu buah pujian baru. Kita mau belajar kalau Tuhan akan mengajar kita untuk selalu mengerti. Kita mau belajar untuk mengerti isi maunya Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dapaku datang kepadamu, ucap syukur
biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sama-sama kita menyanyikan ini kembali dari awal. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang selalu baik Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesehatan sampai hari ini Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti isi hatimu Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan lewat firman sebentar ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang akan berkati kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang Cici Dea dan Cici Gea pamit dulu ya. Dadah. Hai Cici Itin, lagi ngapain ini? Hai Oma, aku lagi lomba menghias telur Oma. Buat apa Cici Itin? Buat Pasca the Hope. Oh iya, kita mau Pasca the Hope ya adik-adik. Betul Oma. Oma, yuk kita bareng-bareng kasih tahu pengumuman Oh ke belum adik-adik. dikasih tahu adik-adiknya? Belum Oma, kita sama-sama yuk. Oke, adik-adik Pasca the Hope sekarang ada lomba menghias telur. Iya adik-adik, telur itu dihias secantik mungkin. Adik-adik harus kreatif ya adik-adik ya. Yang masih nasaret kecil dan besar bisa dibantu sama mamanya. Betul. Ya. Kalau yang udah besar kerjain sendiri ya Oma. Iya, harus punya kreatif sendiri ya adik-adik ya. Ya, nanti kalau misalnya udah dihias, udah secantik mungkin, dikirimin kemana Oma? Ke Cici Seril. Caranya dipoto. Dipoto. Oma tolong fotoin aku ya. Yuk, nanti aku mau kasih ke Cici Sheryl. Oke. Udah bagus Oma? cantik. Iya. Nanti adik-adik yang sudah selesai menghias telur ya, dipoto dan langsung dikasih ke Cici Sheryl. Seril. Nanti akan dinilai. Betul, nanti Berapa orang? dipilih berapa Oma? 10. 10 orang yang bakal Ya, adik-adik, dipilih. ya. Betul. Adik-adik harus pinter berkreasi masing-masing. Iya, nanti 10 pemenangnya bakal diumumin di mana Oma? Di Zoom. Di Zoom Pasca Pasca the The Hope. Hope. Sekalian juga diumumin nih Oma. Iya. Tanggal 9 April adik-adik hari Jumat jam 6:30 malam ada
Zoom Pasca Pasca The The Hope. Hope. Nanti 10 pemenangnya bakal diumumin ya Oma. Iya adik-adik, siapa tahu nanti salah satunya adik-adik. Ya? Betul, nanti diumumin di Zoom ya Oma. Iya. Nah, jadi adik-adik wajib untuk ikut Zoom. Selain untuk diumumin nanti yang lomba menghias telur ya, juga akan mendapat apa mah? Double absen. Double Wah. absen adik-adik, keren. Ya, untuk ya. hadiah kerajinan ya Oma. Iya, nanti dapat hadiah kerajinan. Di akhir tahun. Di akhir tahun. Nah, ada pengumuman tambahan nih Oma soal Apa persembahan. itu? Oh iya, persembahan. Iya, buat mama papanya atau adik-adik yang mau Iya. memberikan persembahan, kasih kemana Oma? Kasih ke nomor rekening berikut ini. Oke, jadi orang tuanya dan adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa ditunggu dan bisa diberikan ke nomor rekening tersebut. Oke ya. adik-adik. Nah sekarang kita mau sebelum dengerin firman Tuhan kita mau menyaksikan persembahan pujian dari siapa ya Oma? Dari Randy. Iya. Oh, keren adik-adik suaranya. Adik-adik mau dengerin? Oke. Kita dengarkan sama-sama ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Randy.
adik-adik, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Kapanpun adik-adik lagi melihat ibadah The Hope walaupun online di YouTube, adik-adik harus taat dan setia ya. Nah, apa kabarnya? Koko Sherdy harap kalian semua baik-baik saja. Walaupun kita masih di rumah ibadahnya, tetapi kita harus tetap antusias. Nah, adik-adik, Koko Sherdy sekali lagi ingetin kita harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita merayakan hari yang spesial. Apa? Hari Paskah. Ya, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Nah, adik-adik, karena hari ini adalah hari yang spesial, maka Coach Sherdy akan juga bawa teman yang spesial yang akan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan teman spesial ini. Nah, mari kita sambut teman spesial ini, namanya Arma dan Armi. Halo Arma, halo Armi. Apa kabar kalian semua? Sapa dong adik-adiknya yang di rumah. Halo juga Coach Sherdy. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arma. Saya akan menemani Coach Sherdy hari ini bercerita untuk adik-adik semua. Halo adik-adik, perkenalkan, kalau saya namanya Armi. Adik-adik sehat semua kan, sama seperti Armi? Nah, hari ini Armi juga mau menemani Coach Sherdy bercerita loh. Adik-adik siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, coba harus serius ya mendengarkan firman Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan, walaupun dia nggak kelihatan, tapi dia melihat kita loh. Nah, adik-adik, hari ini karena hari yang spesial kita merayakan hari Paskah, maka tema yang akan Coach Sherdy dibawakan judulnya Dia Tidak Ada di Sini, Dia Bangkit. Nah, karena hari ini kita bersama-sama merayakan hari yang dinamakan Paskah. Kalau Coach Sherdy ditanya, apa sih itu artinya Paskah? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa artinya Paskah? Nah, Coach Sherdy mau kasih tahu. Artinya Paskah yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Loh, kenapa kamu menangis, Armi? Aku tadi sebelum kesini dikasih uang jajan sama mama aku, tapi hilang. Aku tidak tahu di mana hilangnya. Sudah, jangan menangis dulu. Kalau uang kamu hilang, ayo kita cari dulu sama-sama. Mungkin saja uang kamu jatuh di jalan tadi. Ayo kita cari sama-sama. Uangnya ini bukan Armi. Tadi saya menemukan di sana. Mungkin uang ini jatuh dari saku celana kamu. Hore, ketemu. Terima kasih Arma. Iya, mungkin tidak hati-hati aku tadi. Aku senang sekali. Aku pikir uang aku hilang, tapi ternyata ketemu. Nah, adik-adik, sekarang kita buka yuk Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Ayo keluarkan Alkitabnya. Kita akan buka dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ke 10. Sekali lagi buka Alkitabnya. Kita buka kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Nah, Coach Sherdy akan bacakan, adik-adik akan bisa baca di slide berikut ini ya. Oke. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan
segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, dari ayat yang sudah kita baca tadi, akhirnya kita semua tahu bahwa Yesus itu yang mati, yang dikubur tetapi hilang dari kuburnya. Loh, mayatnya hilang. Kok bisa orang mati mayatnya hilang? Apa mayatnya bisa jalan-jalan sendiri? Nah, apa mayat Yesus dicuri oleh orang lain? Tidak, mayat Yesus tidak jalan sendiri. Mayat Yesus tidak dicuri, tetapi ternyata Yesus itu bangkit. Nah, sekarang Coach Sherry mau tanya sama Arma sama Armi. Dari ayat Alkitab yang sudah kita baca, kalian bisa belajar apa? Kalau saya sih belajar bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang hidup. Dia kan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, menebus dosa kita semua. Ketika Yesus dikubur, mungkin banyak orang yang menganggap Yesus mati. Makanya waktu itu murid-muridnya banyak yang sedih. Mereka pikir Yesus sudah mati, tapi pada kenyataannya Yesus itu Allah yang hidup. Dia bangkit dan tubuhnya sudah tidak ada di kubur. Kalau aku belajar bahwa ketika Yesus hidup, dia mengalahkan maut. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan Yesus. Ada satu ayat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 30 yang mengatakan, "Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati." Nah, kita harus bersukacita kalau kuasa maut sudah dikalahkan oleh kebangkitannya. Nah, betul sekali kata Arma dan kata Armi bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, yang bukan hanya menebus dosa-dosa kita dan dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib dan mengalahkan maut, tetapi Yesus itu bangkit, dia hidup. Nah, sekarang kalau Yesus kita adalah Yesus yang hidup, Yesus yang tidak mati, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita berbuat ketika Yesus sudah bangkit? Kalau menurut Arma, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup juga, hidup secara rohani, jadi anak Tuhan yang punya roh, yang takut akan Tuhan. Kalau Yesus saja sudah bangkit, maka kuasa kebangkitan Yesus harus ada dalam hidup kita loh teman-teman. Iya, kalau menurut Armi, kita harus bangkit dan semangat dalam kehidupan. Misalnya, kita harus semangat belajar dan bersekolah. Gak boleh males-malesan dan ogah-ogahan. Walaupun kita sekolahnya masih secara online, kita harus membuktikan kalau Yesus sudah bangkit. Maka kuasa kebangkitannya akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan penuh semangat. Nah, betul sekali Arma dan Armi, kalian sudah memberikan contoh yang baik. Nah, adik-adik yang di rumah seperti Arma dan Armi, kalau Yesus sudah berkorban bagi kita semua, kalau Yesus sudah bangkit dari kematiannya, nah maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang juga bangkit, baik secara rohani juga baik secara jasmani kita. Nah, coba siapa di sini yang tidak semangat di dalam hidupnya? Aku sih enggak kok Serdi, aku selalu semangat. Arma sadar kalau Arma harus menghargai pengorbanan Yesus, menebus dosa dan menyelamatkan Arma. Nah, ada satu ayat yang Arma tahu di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi, Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya.
Jadi ya Akma harus bangkit secara rohani. Akma mau rajin beribadah walau masih secara online nonton di YouTube. Akma mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar melakukan firman Tuhan. Pokoknya Akma mau kalau kebangkitan Yesus itu juga ada di dalam diri Akma. Iya, Armi juga sadar kalau kuasa kebangkitan Yesus itu membuat Armi harus semangat dalam melakukan sesuatu, menghormati orang tua dan membantu mereka di saat mereka memerlukan Armi. Lalu Armi juga harus semangat untuk bersekolah dan belajar. Armi juga harus semangat berbuat baik karena Tuhan Yesus juga kan sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada Armi. Nah, bagus Arma dan Armi. Adik-adik juga yang di rumah jangan kalah dong sama Arma dan Armi. Kalau Arma dan Armi saja menyadari dan dia mau melakukan yang terbaik di dalam hidupnya karena Arma dan Armi percaya Tuhan Yesus sudah bangkit buat mereka. Jadi mereka mau semangat, mereka mau beribadah, mereka juga mau bersekolah dengan baik, mereka mau melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik juga di rumah harus seperti itu. Adik-adik harus rajin beribadah, adik-adik juga harus bersekolah dengan baik dan belajar dengan baik. Nah, jadi kalau kita merayakan hari Paskah itu bukan hanya perayaan saja, bukan hanya kita menghias telur atau kita bikin acara-acara yang menarik, tetapi ketika kita merayakan hari Paskah, kita itu mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau bagi hidup kita semua. Nah, makanya sekian firman Tuhan hari ini, tetapi kita harus belajar. Bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup di dalam firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Bersama dengan Arma dan Armi juga mau berdoa. Yuk, Koser dipimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang bangkit. Kami punya Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Engkau mau menebus hidup kami, Engkau mati tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan beroleh keselamatan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kalau Tuhan Yesus bangkit, maka ajar kami sebagai anak-anak Tuhan juga untuk bangkit. Kami mau bangkit secara rohani, kami mau rajin beribadah, kami mau taat kepada Tuhan. Dan kami juga mau belajar bangkit di dalam kehidupan jasmani kami. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin bersekolah, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tua, dan kami mau melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa ya, sebelum kita menyelesaikan ibadah Paskah hari ini, ada pengumuman nih, dan mengingat kembali kalau Armi, aku lupa, kalau apa ya? Kalau hari Jumat ini kita bakalan ada Zoom Paskah bersama jam 6:30 sore. Tentunya melalui aplikasi Zoom ya. Linknya akan diinformasikan di grup WhatsApp The Hope. Oh iya, Zoom Paskah bersama ya. Nah teman-teman, bagi yang mengikuti Zoom Paskah ini akan mendapatkan absen kehadiran sebanyak 2 kali loh. Asik kan? Kita bisa ketemu dan lihat muka kita semua. Iya, jangan lupa ya, hari Jumat kita akan ketemu di Zoom Paskah The Hope. Ya udah, sekarang Armi mau pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa Arma, sampai ketemu hari Jumat ya. Dadah adik-adik, sampai ketemu hari Jumat di Zoom The Hope. Tuhan Yesus memberkati kita semua.